Ya, pemirsa Anda kembali bersama kami di Lunch Talk. Betul. Kita masih ngomongin mengenai cari jodoh di media sosial. Nah, ini Mas Nukman sama Mas Razi lagi lihat-lihat nih di media sosial. Melihat keefektifan dari sosial media Iya. dalam menemukan satu orang dengan orang lainnya ya. Ada testimoni langsung ternyata Pak Nukman. Banyak. Banyak yang masuk. Tapi kayak Mas Razi ini kalau kita lihat tadi kan Wiki sempat aja kira-kira apa sih pertanyaan-pertanyaannya dan kira-kira adakah memang kriteria-kriteria khusus mungkin yang dikasih di stipe.com ataupun di beberapa media-media sosial lainnya ataupun di kayak model-model stipe.com ini kayak ngasih ada kriteria harus gajinya 25 juta atau ada apa seperti itu. Enggak sih, Stipe masih untuk semua orang dan masih gratis untuk sekarang ini. Tapi pertanyaannya tadi terkait siapa diri saya, apa yang saya cari, kepribadian saya, sama nilai-nilai hidup saya. Jadi kayak misalnya saya konservatif apa liberal, apa model-model seperti itu. Terakhir adalah mungkin pertanyaan yang mengidentifikasi sosioekonomi kita. Karena itu penting untuk menjodohkan. Tapi sekarang ini kita masih dalam tahap menanyakan ke usernya. Di masa depan yang sekarang kita lagi mau ngembangin adalah untuk bisa secara otomatis dari kegiatan sosial medianya dia, kita udah bisa tahu dia seperti apa. Jadi untuk mengurangi tahap itu ya, menjawab banyak pertanyaan. Tapi kedua juga untuk melihat kredibilitas. Kalau di social media dia punya Facebook, Twitter, dia punya Instagram dan postingan-postingannya tuh cukup baik ya. Kita bisa menelusuri kata-katanya, kita bisa melihat dia tuh terbuka apa enggak dan yang dia sharing itu kira-kira kredibel nggak gitu ya. Itu kita bisa identifikasi. Atau bohong seperti itu juga bisa dilihat berarti. Dan sekarang udah ada teknologi di mana dari Twitternya kita, Twitter feednya kita bisa tahu nih orang psikopat apa bukan misalnya. Itu sebenarnya udah ada testing. Nah belum 100% tapi pasti ini teknologi mau dikembangkan. Jadi poin saya adalah online dating ini sebenarnya dan semua industri online itu gimana caranya kita mengkonversi proses yang terjadi secara alami di dunia nyata dan kita enhance atau kita leverage teknologi. Jadi misalnya sebelumnya kalau jodoh menjodohkan ya tergantung ruang lingkup mak comblangnya gitu kan, ya temen-temennya. Kalau sekarang kalau mak comblangnya adalah komputer dengan algoritma yang bisa menjangkau berapa ratus ribu orang, mungkin jutaan orang, berarti kemungkinan kita untuk menemukan orang cocok dari jutaan orang yang ada di bukan hanya sekitar kita, tapi mungkin seluruh dunia, itu meningkatkan kemungkinan kita bertemu orang yang pas. Oke. Ya, kalau tadi dari situs menjodohkan lah ya sudah ada sebuah mekanisme filternya. Kalau dari kitanya sendiri yang paling simpel sebetulnya Pak Nukman, apa untuk akhirnya sudah kenalan dan lain sebagainya untuk orang yang kayaknya tertarik sama kita, untuk memfilter apakah orang itu ya sin apa enggak gitu, jahat apa enggak, itu gimana sih caranya Pak Nukman? Sebenarnya gini, kalau sudah ketemu kan udah gampang. Masalahnya kan sebelum ketemu itu kita filternya gimana? Nomor satu harus adalah perhatikan timeline dia minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan. Perhatikan, konsisten nggak gitu. Ya kalau konsisten ya berarti dia apa adanya. Ya karena orang agak susah berbohong selama waktu itu. Ya kan. Tapi jangan cuma Facebook aja, cek semua sosial medianya. Ya. LinkedIn jangan lupa. Ya. Twitter udah otomatis. Syukur-syukur aja berteman di Path. Karena Path itu akan mengungkapkan siapa kita sesungguhnya. Ya. Karena di situ dia bebas, lebih bebas daripada di Facebook, di Twitter dan lain-lain. Merasa dunia tertutup. Kalau udah yakin, oh ini orang yang tepat, ya sudah ketemu. Tapi filternya adalah membaca timeline. 3 bulan ya minimal. 3 bulan minimal membaca kalau belum pernah kenal ya, belum pernah sama sekali. Kedua adalah tanya temennya. Jangan lupa itu. Tanya temannya yang temennya dia di Facebook, di Twitter dan lain-lain yang kita deket. Orang ini kayak apa sih? Jangan-jangan dia udah beristri, ya kan? Jangan-jangan dia udah bersuami. Hati-hati dengan itu karena berapa itu kalau itu terjadi? Karena apa? Kita nanti jadi bagian yang memicu perceraian dan itu banyak terjadi loh ya. Jadi ada laporan menarik di Jakarta itu dari Pengadilan Agama. Laporan terbanyak penyebab perceraian adalah apa? Selingkuh. Dan sebagian menyebutkan selingkuh di sosial media. Ini mungkin gara-gara CLBK juga karena cinta lama belum. Itu fakta loh. Ada kisah-kisah yang belum terselesaikan di masa lalu. Cinta lama belum kelar ya. Makanya di sosial media adalah hati-hati kalau nyari jodoh dan ketemu orang yang statusnya masih berkeluarga. Oke. Ya, Pak Nukman, menurut data Pak Nukman sendiri sebetulnya ada berapa banyak sih kasus-kasus kejahatan melalui sosial media dan korbannya mungkin ada kejahatan apa dulu? Kalau kejahatan banyak.
kejahatan ya berkaitan dengan penculikan kah yang awalnya perkenalan? Yang paling banyak adalah penipuan sebenarnya. Oke. Penipuan itu minta uang biasanya. Ya. Jadi akun dibobol minta uang dan itu paling banyak. Kedua justru pelecehan seksual terhadap anak-anak. Ya, terhadap anak-anak. Kan sekarang banyak orang tua nggak sadar bahwa yang boleh Facebookan, Twitteran itu kan yang sudah berusia 13 tahun. Ya. Tapi kebanyakan membiarkan anaknya ada di situ. Sehingga banyak pedofil yang kemudian mendapatkan sasaran empuk di situ. Itu sebabnya banyak yang bilang bahwa surganya pedofil itu ada di Facebook. Oke. Ketika baru bukan penipuan ya keliru ketemu orang. Tapi kalau sampai nyulik gak ada. Kalau dulu ada berita anak ini hilang diculik lewat Facebook nggak ada. Itu sebenarnya mereka ketemu aja janjian ternyata suka lari. Itu ada. Oke. Tapi itu kan udah dewasa, kita nggak bisa bilang itu penculikan. Ya, Mas Razi, kalau mekanisme untuk menginformasikan kepada user setipe.com, misalnya kalau ada orang-orang yang masuk blacklist gitu, itu ada nggak sih di depan websitenya gitu? Ini adalah orang-orang yang orang-orang yang tidak boleh dijadikan teman atau seperti apa gitu. Akhirnya nggak jadi privat lagi kan. Tapi blacklist ada. Blacklist ada. Itu lewat apa? Pengalaman dia, jadi kalau udah ada isu, kita udah tahu datanya dia dan kita nggak bolehin orang untuk menciptakan account kedua, kecuali dia 100% bohong gitu ya. Tapi ya ke depan ini saya rasa hal-hal yang tadi dibicarakan itu bisa dibantu oleh teknologi sebenarnya. Daripada kita nelusurin timeline dia satu-satu secara manual, itu dia bisa menggunakan service yang melihat itu secara otomatis. Dan sebenarnya yang setipe lakukan adalah teori-teori kan. Misalnya kalau saya datang ke teman, saya minta, kenalin dong orang yang cocok gitu kan. Ini kan berdasarkan pengetahuannya dia. Setipe itu menggantikan pengetahuan psikolog yang mengerti jodoh menjodohkan dan faktor apa saja yang penting dan niat banget untuk ngenalin ke kita dan dia gaul banget. Jadi sebenarnya yang saya leverage itu adalah teknologi menggantikan pengetahuan yang banyak. Jadi mengenai kata-kata misalnya yang digunakan, konsistensi. Kalau kita melihat sendiri timeline kita atau timeline calon pasangan kita selama 3 bulan, itu kan berdasarkan apa yang ada di kepala kita. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat secara konsistensi, kalau kita menggunakan teknologi, itu bisa diidentifikasi secara otomatis. Tapi teknologinya mesti diperkembangkan dulu. Saya kembali ke poin di mana tujuan dari teknologi yang sekarang sedang dibangun oleh perusahaan-perusahaan startup di dunia digital itu adalah untuk menggunakan teknologi untuk membuat proses yang terjadi di offline lebih efisien, lebih efektif, sama lebih ekonomis. Dan kita lihat contoh-contohnya dari aplikasi untuk ojek sampai ke, sampai sekarang Biro Jodoh juga menggunakan prinsip yang sama gitu ya. Jadi tujuannya adalah gimana caranya teknologi membantu dalam proses yang sebenarnya common sense ya. Kalau kita memang mau dikenalin ke orang ya kita mesti tahu diri dia gitu kan. Kita mesti hati-hati, kita mesti terbuka tapi juga pelan-pelan. Nah itu kan terkait dengan teknologi juga ya. Nah tapi ini kan terkait dengan Biro Jodoh ataupun situs jodoh ini kan juga berkaitan dengan kepercayaan. Berarti dia percaya untuk memberikan informasinya seperti itu. Nah ini bagaimana dari setipe.com sendiri untuk menjaga kepercayaan ini ataupun bagaimana caranya supaya orang tuh percaya? Pasti tidak mudah memberikan pertama kali ataupun membuka pertama kali orang lain untuk percaya. Mempercayakan data kita gitu ya. Well, kepercayaan itu sebenarnya di antara manusia itu kan berdasarkan track record dan kredibilitas, integritas orangnya gitu kan. Jadi sekarang kita dari awal itu yang kita usahakan adalah untuk membangun kredibilitasnya Setipe itu sendiri dengan kita menggunakan teori-teori psikologi, dengan kita terbuka dengan tim siapa sih di belakang Setipe, itu ada halamannya semua. Termasuk in-house psikolog kita dan juga proses-proses yang kita lakukan secara terbuka. Nah, over time sekarang ini yang resmi sudah menikah lewat Setipe udah 34 misalnya. Dan datanya kita sangat terbuka, cerita-cerita mereka, saya diundang ke pernikahan mereka dan semoga cerita-cerita ini yang membangun kredibilitas Setipe bahwa kita memang bukan main-main, kita memang serius gitu yang kita lakukan. Jadi saya rasa kepercayaan sama seperti kepercayaan antara orang itu tergantung apa yang kita lakukan di masa lalu dan integritas kita ke depannya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan ini makin seru. Mungkin Wiki semakin lama makin tertarik juga. Seperti apa? Ini saya lagi lagi. Ini kode ya? Lagi Ini kode. Ini bukan kode malam minggu tapi kode di minggu siang. Kami akan kembali pemirsa Lunch Talk sesaat lagi.